Halo guys, kembali lagi bersama Fakta Uni. Banyak orang beranggapan bahwa ular merupakan salah satu predator paling berbahaya di dunia ini ya. Namun adanya anggapan ini bukan berarti bahwa ular tidak memiliki musuh sama sekali. Terdapat beberapa hewan di dunia ini yang sama sekali tidak takut terhadap ular tersebut guys. Bahkan, beberapa hewan ini dapat memakan ular dengan sangat mudahnya. Nah, di saat manusia dan hewan lain menghindar dari ular, beberapa hewan ini justru mendekat pada ular dan menjadikannya sebagai mangsa. Hewan-hewan ini benar-benar menakutkan loh bagi ular. Ular paling besar di dunia ini pun yaitu King Cobra merasa ketakutan ketika bertemu dengan hewan-hewan ini. Nah, penasaran kan kalian hewan-hewan apa saja sih yang ditakuti oleh King Cobra? Kali ini Fakta Unik akan menjelaskan inilah dia 3 musuh terbesar dari King Cobra versi Fakta Unik. Stay tune terus ya. Let's go! Di nomor 1, mongoose. Mongoose merupakan salah satu hewan mamalia yang dianggap paling kuat dibandingkan dengan hewan mamalia lainnya. Hewan karnivora ini memiliki sifat predator yang jauh lebih besar daripada hewan lainnya ya. Saat ini, mongoose atau yang disebut sebagai garangan dalam bahasa Indonesianya memiliki 23 spesies yang tersebar di seluruh benua. Dari 23 spesies ini, 11 spesiesnya merupakan spesies khas dari Afrika. Salah satu spesiesnya yang paling terkenal yaitu Mirkas. Dibandingkan dengan hewan lain, hewan ini benar-benar mengganggu ketenangan hidup King Cobra. Pasalnya, mongoose benar-benar datang kepada King Cobra pada saat King Cobra menjalani hidup normalnya. Ditambah lagi, mongoose tidak hanya membunuh King Cobra, hewan ini seakan-akan meneror King Cobra sepanjang hidupnya. Hewan mamalia ini menghancurkan tubuh sang kobra dan menganggap King Cobra sebagai bahan makanannya. Tapi, jika dilihat dari ukuran tubuhnya, kok agak meragukan ya, jika mongoose bisa membunuh King Cobra? Anda jangan salah paham dulu terhadap hewan satu ini. Walaupun ukuran tubuhnya hanya sebesar kucing, mongoose berpengalaman dalam memangsa hewan lain loh. Mongoose memiliki kemampuan bertahan dan bergerak yang luar biasa. Hewan ini memiliki bulu yang sangat tebal di sekitar tubuhnya, membuat tubuhnya kebal terhadap gigitan sang kobra. Tidak hanya itu saja, mongoose memiliki reseptor yang spesial di tubuhnya, sehingga jika digigit oleh sang kobra pun, biasanya tidak akan membuat mati sang mongoose. Hal yang paling menakutkan dari hewan ini adalah cara berbulunya yang sangat agresif. Jika ada satu King Cobra yang dilihat olehnya, maka mongoose akan terus mengejarnya sampai benar-benar mati. Mongoose tidak akan segan-segan memakan sang kobra jika sudah dirasa berada pada jarak yang cukup dekat. Dengan begitu, King Cobra tidak akan bisa kabur kemana-mana lagi. Karena jika sekali ditangkap oleh mongoose, ia akan langsung memakan King Cobra sampai mati. Wah, pantas saja King Cobra takut dengan binatang yang satu ini ya. Di nomor 2, honey badger. Honey badger atau yang biasa disebut dengan musang madu juga merupakan hewan mamalia yang sama seperti mongoose. Hewan yang tergolong langka ini juga merupakan hewan asli dari Afrika ya. Hewan ini juga dapat ditemui di beberapa negara Asia, terutama di daerah Asia Barat seperti Nepal, Iran, dan Irak. Hewan yang satu ini merupakan hewan yang paling ampuh dalam memicu kemarahan King Cobra. Jika mongoose senantiasa meneror hidup sang kobra, maka musang madu pun juga benar-benar membuat hidup King Cobra tidak bisa tenang. Hewan yang satu ini pernah sekali berhadapan dengan ular, termasuk King Cobra. Ia sangat suka mengejar sang kobra kemanapun kobra pergi, sampai ke atas-atas ranting pohon sekalipun. Saking senangnya, musang madu ini seakan-akan mengajak sang kobra untuk menantangnya dalam sebuah pertarungan atau duel. Di antara mereka berdua yang sedang bertarung itu, salah satu yang kalah pasti akan berada dalam kondisi sekarat atau benar-benar mati. Musang madu memiliki karakteristik fisik yang sangat ditakuti oleh semua ular berbisa, termasuk King Cobra. Walaupun musang ini panjang tubuhnya hanya sekitar 70 cm, kemampuannya dalam berburu mangsa juga tidak dapat dianggap sebelah mata. Musang madu ini merupakan hewan omnivora, namun ia sangat ahli dalam berburu mangsa, terutama hewan yang beracun, yang salah satunya adalah ular berbisa. Sama halnya seperti mongoose, musang madu memiliki sistem detoksifikasi alami di dalam tubuhnya. Dengan sistem ini,
maka ia dapat bertahan hidup dari serangan racun apapun. Bahkan, racun yang paling mematikan sekalipun seperti bisa dari sing kobra. Tubuh sang musang senantiasa mengubah racun itu menjadi cairan tidak berbahaya di dalam tubuhnya. Oleh karena hal itu, maka musang madu dapat kembali sehat 2 jam kemudian setelah diserang oleh king cobra. Musang madu menganggap king cobra sebagai makanan sehari-hari yang penuh dengan nutrisi. Ia akan memakan king cobra dan mencabik-cabik tubuhnya sampai mati. Menurut penjelasan yang sudah ada, diketahui bahwa sekitar 25% dari menu diet sehat musang madu tersusun dari ular, terutama ular berbisa. Sisanya dari menu diet musang madu tersusun dari hewan-hewan lain seperti sigung, tikus, kadal, dan tokek. Nah, lantas apakah benar bahwa musang madu memiliki sistem detoksifikasi alami pada tubuhnya? Hal ini mungkin saja dianggap aneh bagi sebagian besar orang, karena musang madu pada umumnya tidak bisa bertahan hidup dari serangan racun. Daniel Dravec, salah seorang mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Minnesota, memiliki kunci jawaban atas pertanyaan ini. Setelah ia meneliti hewan ini, Daniel mengungkapkan bahwa awalnya tidak memiliki sistem detoksifikasi. Namun, karena musang madu mengetahui bahwa ular merupakan sumber makanan yang bergizi, maka hewan ini berevolusi secara terus-menerus. Salah satu bentuk evolusi yang terjadi pada musang madu yaitu adanya bentuk bertahanan diri yang serupa dengan mongoose. Daniel kemudian menjelaskan bahwa agar musang madu dapat menyantap ular tanpa khawatir akan bisanya, maka musang madu akan berusaha membentuk suatu sistem tubuh yang dapat membuatnya bertahan dari bisa yang paling berbisa sekalipun. Karena hasil evolusi ini, musang madu memiliki zat alfa neurotoksin yang ada dalam reseptor nikotin asetilkolin dalam tubuhnya. Zat ini membuat ototnya agak sedikit melemah saat keadaan tertentu. Namun, saat ototnya melemah itu, pertahanan diri sang musang terhadap bisa berada pada tingkat tertinggi. Dengan hasil evolusi inilah, maka musang madu dapat bertahan dari serangan king cobra dan dapat membunuh king cobra hanya dalam waktu sebentar saja. Di nomor terakhir, burung sekretaris. Burung sekretaris merupakan salah satu burung asli dari Afrika. Burung ini umumnya dapat kita temukan di persawahan yang luas dan savana di dataran Sahara. Burung yang termasuk kategori langka ini memiliki ciri-ciri tubuh yang luar biasa uniknya, terutama di bagian kepala. Pada bagian kepalanya, burung sekretaris memiliki sejumlah bulu yang menunjuk keluar, seakan-akan burung ini memiliki banyak pulpen yang tersimpan di belakang telinganya. Bentuk tubuh inilah yang membuat burung ini diberi nama burung sekretaris. Burung sekretaris ini memiliki nama Latin Sagittarius seprentarius. Sepran dalam bahasa Inggris berarti ular. Dilihat dari namanya saja, burung ini seakan-akan memiliki kemampuan untuk menangkap dan memangsa ular. Burung sekretaris ini memiliki kaki yang panjang dan kecil kurus. Walaupun kecil dan kurus, tetapi kakinya sangatlah kuat. Burung sekretaris umumnya tidak mengejar-ngejar king cobra layaknya hewan lain yang sedang mengejar mangsanya. Burung sekretaris memangsa king cobra tidak dengan keadaan normal. Burung itu biasanya menggunakan kaki kuatnya dan sayap lebarnya untuk memangsa ular. Saat burung ini ingin memangsa ular-ular kecil, biasanya mereka menangkap ular kecil itu dan membunuhnya dalam sekejap. Burung ini dapat membunuh ular kecil itu dengan cara menginjak-injak tubuh si ular dengan kakinya yang kuat dan tajam. Burung ini pun juga bisa membunuh mangsanya dengan cara menerbangkannya yang kemudian melemparkannya ke atas tanah, sehingga membuat mangsanya tidak sadarkan diri dan akhirnya mati. Hal yang sama dilakukan juga oleh burung sekretaris jika ingin memangsa ular yang lebih besar seperti king cobra. Hanya saja, waktu yang dibutuhkan untuk memangsa ular besar jauh lebih lama daripada memangsa ular kecil. Namun, burung sekretaris tidak memakan ular besar, terutama ular berbisa. Hal ini disebabkan karena burung sekretaris tidak memiliki tubuh yang tahan terhadap ular berbisa. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membunuh king cobra adalah dengan cara menginjak tubuhnya berkali-kali sampai mati. Jika king cobra berusaha meracuni si burung dengan bisanya, maka si burung sekretaris akan melindungi dirinya dengan sayapnya yang lebar. Dengan sayapnya yang lebar, burung sekretaris tidak akan terkena bisa dari king cobra. Pasalnya, injakan kaki dari burung sekretaris benar-benar dapat mengancam nyawa dari king cobra. Menurut beberapa peneliti, satu injakan dari burung sekretaris sama beratnya dengan 5 kali berat tubuh sang burung. Dari injakan itu, maka king cobra dapat mati setelah 3-4 kali diinjak saja.
Hal inilah yang menyebabkan burung sekretaris menjadi salah satu musuh terbesar dari king cobra. Nah, itulah video mengenai 3 musuh terbesar dari king cobra versi fakta unik. Kalau menurut kalian, selain 3 hewan ini yang paling berbahaya bagi kobra, apakah ada hewan lain yang merupakan musuh terbesar dari king cobra menurut kalian? Yuk diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang menonton video ini hingga berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.